Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jemaah salat Isya dan Qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, yang mana telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam kita. Dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa risalah Islam, Nabi yang telah mendobrak pintu kegerbakan Islam dengan senjatanya iman dan takwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Ramadan. Fase pertama hampir kita lalui. Ramadan bukan sekedar memberikan kita rahmat, Ramadan bukan sekedar memberikan kita menahan lapar dan haus, tapi Ramadan itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah ingin kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin memudahkan kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan itu, Allah memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada kita. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal pertama yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan ketika kita memasuki Ramadan adalah kita bermuhasabah diri kita sendiri. Kita mengoreksi, kita mengintrospeksi diri kita sendiri sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab kita. Dalam Quran surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang akan kita hadapi di hari esok. Bekal apa yang akan kita buat di hari esok. Artinya persiapan apa yang akan kita lakukan ketika di hari akhirat nanti. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu kembali untuk mengintrospeksi dirinya. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Selalu dia memperhatikan dirinya, mengevaluasi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelumnya memberikan sebuah penegasan kepada kita dengan sabdanya bahwasanya orang yang cerdas itu adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya
dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jemaah sedang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kecerdasan yang sejati itu bukan pada harta. Kecerdasan yang sejati itu bukan pada jabatan yang saat ini kita ambil. Tapi kecerdasan yang sejati itu adalah kemampuan melihat kekurangan yang ada pada diri kita sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang-kala kita sering mengoreksi orang lain. Kita sering, bahkan dengan mudahnya kita menyalahkan orang lain. Tapi kita tidak pernah mengoreksi terhadap diri kita sendiri. Kita tidak pernah mengoreksi atas kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertanya pada diri kita, bagaimana kualitas sholat kita selama Ramadan ini? Bisakah kita lakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang biasanya kita lakukan selama Ramadan, setelah Ramadan ini pergi meninggalkan kita? Masih istiqomahkah kita untuk melakukannya? Ujian yang sesungguhnya, puasa yang sesungguhnya, keistiqomahan itu bukan hanya ada dalam bulan Ramadan, tapi semua itu yang sesungguhnya itu setelah Ramadan meninggalkan kita. Setelah Ramadan pergi, kita masih bisa berjamaah dengan khusyuk. Nah, itulah yang dinamakan kita berhasil menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bertanya pada diri kita, seberapa dekat kita dengan Al-Qur'anul Karim? Lebih sering kita membuka HP untuk membaca WA group, ataukah kita lebih sering membuka Al-Quran 1-2 ayat untuk menghiasi lisan kita? Bukan hanya sekedar membaca, tapi kita mentadaburi isinya. Orang yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari keempat golongan manusia, keempat golongan mereka yang dirindukan oleh surga, salah satunya adalah mereka yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan yang kedua mereka yang dikatakan talil Quran, yang selalu menghiasi lisannya dengan membaca Al-Quranul Karim. Mereka inilah yang nantinya akan dirindukan oleh surga. Manusia boleh merindukan surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Setiap orang kalau ditanya ketika mati mau masuk surga atau neraka, mereka pasti menjawab, saya ingin masuk surga. Salah satunya yang perlu kita raih di bulan Ramadan ini adalah talil Quran. Mari kita hiasi lisan kita ini dengan membaca Al-Quran. Meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat kita, jaga lisan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelumnya memberikan peringatan kepada kita. Allah tidak membutuhkan kita menahan lapar. Allah tidak membutuhkan kita menahan haus, selama akhlak kita tidak pernah kita jaga, lisan kita tidak pernah kita jaga. Karena puasa sejatinya menahan lapar dan haus, juga menahan hawa nafsu. Akhlak juga harus ditahan. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat ikhlas, mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan yang bagus. Belum tentu kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai dengan akhir 10 hari ketiga. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, andai kata Allah Subhanahu wa taala berikan pahala Ramadan ini, pahala siang ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui malaikatnya,
maka kita hanya mendapatkan pahala 10 kali lipat. Kita hanya mendapatkan pahala 20, 700, bahkan 1000 kali. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjarannya langsung. Kullu amali ibni Adam lahu. Salat yang kita lakukan, kita butuh sama Allah. Kita yang memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekah yang kita lakukan, kita yang membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membutuhkan Allah. Illa siyam, kecuali siam, berpuasa di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya kepadamu. Kalau Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan pahala kepada kita yang berpuasa dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya 10 kali lipat, tapi berlipat-lipat. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita, untuk bisa lebih bersyukur atas segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada fitrahnya, dan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita menjadi hambanya yang mendapatkan orang-orang yang bertakwa di sisinya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.